Tema homili saya pagi ini tentang bintang timur. Para opa-oma, bapak ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, dan khususnya anak-anak. Kita pernah mendengar nyanyian ini. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak dan seterusnya. Nyanyian ini menurut saya tidak cocok dinyanyikan di Jakarta. Kenapa? Anak-anak tidak mengenal langit yang biru, sehingga bisa melihat bintang yang amat banyak. Semalam saya keluar rumah, lihat ke atas, sama sekali tidak biru langitnya. Dan saya tidak melihat satupun bintang di atas sana. Mungkin suatu saat kelihatan agak cerah, agak biru, dan bintang-bintang bisa dilihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bintang sering digunakan sebagai simbol tertentu. Contoh, suatu saat Tuhan membawa Abram keluar rumah. Ditulis dalam kitab Kejadian bab 15 ayat 5. Setelah dibawa keluar rumah, Tuhan berfirman begini kepada Abram, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bintang yang banyak menjadi simbol dari keturunan yang begitu banyak yang akan lahir dari keturunan Abram yang kemudian menjadi Abraham namanya. Dan dalam bacaan Injil hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Bintang dimaknai sebagai petunjuk arah perjalanan, seperti dialami oleh ketiga orang Majus dari timur. Mereka meyakini bahwa telah lahir seorang raja Yahudi. Maka mereka pergi dari jauh ke Yerusalem. Mereka dibimbing oleh bintang di langit. Maka mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
setelah mereka mendapat informasi dari Raja Herodes, dan dia mendapat informasi dari ahli-ahli kitab waktu itu, maka kemudian ketiga orang Majus itu berangkat ke Betlehem. Dikatakan di ayat 9, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Anak itu yang bernama Yesus. Lalu di ayat 10 dikatakan atau ditulis oleh penginjil, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka bersukacita karena perjalanan mereka ke Betlehem dipandu oleh bintang. Dan mereka yakin pasti akan melihat raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka yakin dalam waktu singkat akan menjumpai bayi itu. Maka mereka pergi dengan sukacita. Dan apa yang terjadi setelah mereka tiba? Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Inilah cara orang-orang Majus itu merayakan kelahiran Yesus, raja orang Yahudi. Inilah cara mereka mengakui, menerima Yesus dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah mereka berjumpa dengan kanak-kanak Yesus, mereka kemana? Kemana mereka? Pulang. Mau kemana lagi? Pulang. Maka pulanglah mereka ke negerinya. Pertanyaan saya untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika mereka pulang ke negerinya, apakah masih dibimbing oleh bintang di langit itu? Gimana? Masih dibimbing bintang di langit? Kenapa kalau tidak? Hah? Ya? Kenapa tidak? Saya pun yakin tidak. Ya. Mereka
pasti tidak lagi dibimbing oleh bintang di langit. Mengapa? Karena sejak mereka berjumpa dengan Yesus yang lahir di Bethlehem, sejak itu hidup mereka, perjalanan mereka dibimbing oleh bintang timur. Siapa itu bintang timur? Siapa? Yesus. Dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu, bab terakhir, yakni bab 22. Di ayat 16 dikatakan begini, ditulis oleh Yohanes, penulis kitab Wahyu, ya, ayat 16. Aku Yesus adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Saya yakin orang-orang Majus itu dibimbing oleh bintang timur yang mereka jumpai di Bethlehem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahun 2024 sudah masuk hari yang ke-7. Itu berarti sudah seminggu kita jalani. Mari hari-hari selanjutnya sepanjang tahun 2024 kita jalani dengan semakin membuka diri, dibimbing oleh bintang timur yang gilang gemilang itu, yakni Yesus. Sebab kalau Yesus, bintang timur yang gilang gemilang itu, yang membimbing langkah perjalanan hidup kita, kita tidak pernah akan tersesat. Kita akan selalu menempuh jalan kebenaran. Karena yang membimbing adalah Yesus. Yang ia akui, ditulis dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 16. Sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bintang juga dipakai sebagai simbol untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan dengan hati yang tulus. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari juga bisa menjadi seperti bintang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 14 dan 15 menunjukkan hal ini kepada kita. Di ayat 14 Paulus katakan begini, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah
bantahan. Lalu di ayat 15 dia katakan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau dalam hidup keseharian kita dapat melakukan segala sesuatu. Mulai dari yang paling kecil, paling sederhana, yang rutin setiap hari, urusan dapur, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan gereja, dilakukan dengan hati tulus. Tidak dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu dalam istilah Jawa dengan mulut japrut, ya, tebel di sini. Ya, itu berarti mengerjakan sesuatu dengan hati yang dongkol, terpaksa, tidak dengan hati. Kalau begitu bintang redup. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, jadilah bintang-bintang kecil. Jangan di langit yang biru, tapi di rumah, dalam rumah, atau di tempat kerja. Caranya bagaimana? Lakukan pekerjaan harian dengan hati tulus. Jangan dengan bertengkar baru kerja. Jangan dengan bersungut-sungut. Jangan dengan eyel-eyelan. Atau dengan hati yang terpaksa. Menjadi bintang di rumah sendiri. Dan khususnya kepada para keluarga muda saya minta, jadilah bintang-bintang kecil di rumah Anda dan tuntun anak-anak Anda untuk semakin mengenal Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seperti orang-orang Majus berjumpa secara pribadi dengan Yesus di Bethlehem setelah dibimbing oleh bintang di timur itu. Tuhan memberkati.